Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Agung Subang, Jawa Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di kajian bulanan di Masjid Agung Subang ini. Pertemuan sekarang pertemuan yang dianggap spesial, pakai telur. Kenapa? Karena materinya tidak melanjutkan tentang fenomena akhir zaman, tapi berkaitan dengan akan datangnya tamu agung dalam kehidupan kita, yaitu bulan Ramadan. Maka kita akan berbicara tentang bagaimana cara menyambut tamu agung ini dan apa saja yang menyebabkan bulan Ramadan ini dianggap sebagai tamu yang sangat agung. Keagungan bulan Ramadan luar biasa, tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Salah beberapa di antara agungnya bulan Ramadan adalah: pertama, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, disebut Syahrul Quran, karena di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Allah berfirman, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan rinci tentang petunjuk itu juga sebagai Al-Furqan. Al-Furqan artinya apa? Pembeda. Ayat ini menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sekaligus 30 juz. Dan yang dimaksud diturunkannya Al-Quran sekaligus 30 juz di bulan Ramadan artinya diturunkan dari Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama, di langit yang terdekat dengan kita. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Al-Quran anzalallahu al-Quran marratain. Marratal ula jumlah wahidah wa huwa 30 juz'a wa huwa min lauhul mahfuz ila al-baitil izzah fi sama'id dunya. Allah menurunkan Al-Quran ini 2 kali. Pertama sekaligus 30 juz, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah.
Baitul Izzah itu nama tempat, sebagian ulama menyatakan nama masjid tempat sholatnya para malaikat di langit yang pertama. Dan itu diturunkan sekaligus 30 juz. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Inilah yang dimaksud dengan ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maknanya adalah diturunkan sekaligus dari Lahul Mahfuz di atas langit ketujuh ke Baitul Izzah di langit dunia, di langit yang terdekat, di langit yang pertama. Ini sekaligus. Ini yang pertama. Kedua, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan kejadian, sesuai dengan kebutuhan, dan ini turunnya dari Baitul Izzah kepada Nabi SAW selama hampir 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan ayat yang pertama kali turun adalah ayat pertama sampai 5 dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat yang kelima di Gua Hira. Dan itu pun di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itulah maka karena Al-Quran turun sekaligus di bulan Ramadan dan turun dari Baitul Izzah ke Nabi SAW awalnya di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan adalah disebut dengan sebutan bulan Al-Quran. Dan apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia, pasti dia spesial, pasti dia istimewa. Coba lihat, seluruh makhluk, baik makhluk hidup maupun makhluk mati yang berkaitan dengan Al-Quran, pasti sesuatu tersebut menjadi sangat mulia dan sangat istimewa. Pertama, Jibril alaihissalatu wassalam membawa Al-Quran dari Allah kepada Nabi SAW. Malaikat lain tidak ada yang ditugasi membawa Al-Quran. Maka jadilah malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia dibanding malaikat lain, ditaati oleh malaikat yang lain. Muta'un summa amin. Malaikat Jibril itu muta' itu ditaati, dan amin, jujur, terpercaya, tidak pernah khianat. Ini pertama. Kedua, di kalangan manusia, siapa yang menerima wahyu Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia dibanding seluruh nabi dan rasul yang ada. Ketiga, umat yang secara istimewa, spesial memperoleh tuntunan berupa Al-Quran. Umat mana? Umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat lain tidak diberi Al-Quran. Hanya umat Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menyebut umat ini menjadi hamba-hamba pilihan dan disebut sebagai sebaik-baik umat. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Alladzina istafaina min ibadina. Orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Siapa? Maksudnya umat Islam yang menerima warisan Al-Quran ini. Setelah menerima warisan Al-Quran ini,
difahami dengan pemahaman yang benar, dibimbing oleh orang yang tepat yaitu Nabi SAW, diamalkan, diaplikasikan, didakwahkan, diperjuangkan, maka umat ini menjadi sebaik-baik umat. Berfirman Allah Azza wa Jalla, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini sebaik-baik umat yang pernah dilahirkan ke muka bumi. Berkata Nabi SAW, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang segenerasi dengan aku, yaitu para sahabat. Sampai-sampai berkata Imam Malik radhiyallahu anhu, balaghana anna an-nasara alladzina futihu bisyam qalu, telah sampai berita kepada kami, kata Imam Malik, bahwa orang-orang Nasrani yang ditaklukkan di negeri Syam ketika didatangi oleh para sahabat, mereka orang Nasrani berkata, demi Allah, wallahi haulai khairu minal hawariyina alladzi balaghana. Demi Allah, mereka ini, para sahabat ini jauh lebih baik daripada Hawariyun yang beritanya sampai kepada kami. Hawariyun itu adalah penolong-penolong Nabi Isa, sahabat-sahabat dekat Nabi Isa, manusia terbaik di zaman Nabi Isa setelah Nabi Isa. Kehebatan Hawariyun melegenda di kalangan orang-orang Nasrani sebagai manusia terbaik menurut mereka. Tapi begitu mereka melihat para sahabat Nabi yang datang ke negeri mereka, bagaimana mereka mengatur kehidupan bersosial, berekonomi, bahkan bernegara di negeri mereka, akhlaknya, adabnya, tingkah lakunya, muamalahnya, apalagi ibadahnya, mereka berkesimpulan, demi Allah, mereka ini jauh lebih baik daripada Hawariyin yang beritanya sampai kepada kita. Kenapa? Para sahabat yang menjadi umat Nabi SAW menjadi sebaik-baik umat karena mereka menerima warisan Al-Quran, dan Al-Quran ini mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka. Mulianya mereka karena Al-Quran. Jadi Jibril sebagai malaikat terbaik karena membawa Al-Quran. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terbaik karena menerima Al-Quran. Umatnya menjadi umat terbaik karena menerima apa? Warisan Al-Quran. Dan di kalangan umatnya, manusia terbaik adalah manusia yang berkaitan dengan Al-Quran, baik mengajarkannya ataupun mempelajarinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Siapa orang yang memuliakan Al-Quran, Allah angkat derajatnya jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada sebelumnya. Berkata Nabi SAW, Inna Allaha yarfa'u qawman bihadzal kitab wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum karena Alkitab ini, karena Quran ini nih. Karena kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada mereka. Mereka pelajari, mereka fahami, mereka amalkan, mereka dakwahkan, mereka perjuangkan. Allah angkat derajatnya. Wa yadha'u bihi akharin. Allah hinakan kaum lain yang menghinakan Al-Quran. Jadi makhluk hidup, baik malaikat, nabi, umat Islam, dan individu umat Islam yang terbaik adalah orang yang memuliakan Al-Quran. Siapapun yang berkaitan dengan Al-Quran, dia pasti mulia, termasuk waktu. Di antara 1 tahun 12 bulan, bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Selama bulan Ramadan 29 hari atau 30 hari
ada malam yang terbaik. Malam apa namanya? Lailatul Qadar. Kenapa? Di Lailatul Qadar itulah diturunkan Al-Quranul Karim. Jadi apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia, pasti agung, pasti istimewa, pasti spesial. Dan ini salah satu di antara penyebab mulianya bulan Ramadan. Dan ini pula yang menjadi penyebab utama kenapa saum ini diwajibkannya di bulan Ramadan. Tidak di bulan Syawal, tidak di bulan Muharram, tidak bulan Safar, tidak di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya, enggak. Tapi spesial di bulan Ramadan. Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Saum dengan Quran ini dua saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Makanya Allah menyatakan setelah Allah mengatakan Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadanlah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan rincian bagi petunjuk itu dan sebagai Al-Furqan. Sampai sana masih koma. Faman. Fa di sini disebut li ta'qib. Atau apa yang namanya kata yang menerangkan akibat. Akibat dari diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, faman syahida minkum, maka siapa orang yang di kalangan kalian menyaksikan datangnya bulan Ramadan, saumlah dia di bulan itu. Diperintahkannya saum di bulan Ramadan karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, itu penyebabnya. Makanya saum tidak diperintahkan di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi SAW. Tidak di bulan Dzul Hijjah, bulan haji, enggak. Tapi justru di bulan Ramadan. Karena apa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi agungnya bulan Ramadan karena berkaitan erat dengan Al-Quran. Makanya seringkali dikaitkan antara saum dengan membaca Al-Quran. Berkata Rasul SAW, Innal Quran wassiyam yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Saum dan Al-Quran dua-duanya akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Dua-duanya disebut saum dengan Al-Quran. Karena memang dua hal ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Inilah alasan keagungan bulan Ramadan yang pertama. Alasan kedua yang menyebabkan Ramadan agung yang tidak terjadi di bulan selain Ramadan adalah tasfidus syayatin wa iglaqu abwabin niran wa fathi abwabil jinan. Tiga sekaligus tuh. Di bulan Ramadan seluruh setan dibelenggu, dirantai, diikat. Seluruh pintu-pintu neraka ditutup, tak ada satupun yang terbuka. Dan seluruh pintu-pintu surga dibuka, tak ada satupun pintu surga yang ditutup. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin." Bila datang bulan Ramadan, pas maghrib, malamnya taraweh, itu sudah masuk bulan Ramadan. Pas maghrib datang tuh bulan Ramadan. Saumnya sudah apa belum? Belum, besoknya kan. Tapi maghrib itu sudah masuk bulan Ramadan. Bila datang bulan Ramadan, dibuka seluruh pintu-pintu surga. Ada yang tahu berapa pintu surga? 7 apa 10? 8. Betul 8. Kata siapa, emang udah lihat? Kata Nabi SAW.
Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau menyatakan man tawaddaa wa asbaghal wudu thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Siapa orang yang berwudu, kalau menyempurnakan wudunya, membaguskan wudunya, bagus berarti bukan 10 kali. Nggak boleh kalau 10 kali nggak bagus. Tapi bagus itu diukur oleh sesuai nggak dengan contoh dari Nabi SAW. Fa inna khairal hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk ya petunjuk Nabi. Termasuk dalam hal wudu. Bagus tidaknya wudu, lihat sesuai nggak dengan contoh dari Nabi SAW. Siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya lalu berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, akan dibukakan bagi orang itu 8 pintu surga. Dia boleh masuk ke surga melalui pintu mana saja yang dia suka. Ada 8 pintu surga. Loh, kalau cuma 8 orang yang masuknya berdesak-desakan loh, miliaran. Pagegelak atau pas sesedak. Iya, kalau pintunya seperti pintu Masjid Agung ini. Tapi pintu surga itu satu pintunya sejauh Mekah dan Madinah tuh. 500 km tuh lebarnya. Jangan khawatir berdesak-desakannya. Muat enggak? Bingit semuatnya. Apabila datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Berapa pintu neraka? 8 lagi atau 7 atau 10? 7. Kalau pintu neraka 7 lebih sedikit daripada pintu surga. Banyak mana yang masuk surga dengan yang masuk neraka? Banyak yang masuk neraka, ya. Tapi pintunya lebih sedikit daripada surga. Surga lebih sedikit penghuninya, tapi pintunya lebih banyak dan lebar. Karena tempat yang menyenangkan. Orang yang masuk, yang datang ke sana harus dalam keadaan senyaman mungkin. Sebahagia mungkin. Sesenang mungkin. Kalau neraka, ada itu mah tempat siksa tuh ya. Ditutup seluruh pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu seluruh setan. Dan 3 hal ini terjadi di awal bulan Ramadan, malam pertama. Maksudnya malam pertama bulan Ramadan, bukan malam pertama pernikahan. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak, sebagaimana perkataan Nabi SAW, kata beliau, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidatis syayatin wa mararatul jin wa ghuliqatil abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullul lailah. Bila datang awal malam bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan pas maghrib, terus dibelenggulah seluruh setan dan jin-jin yang durhaka. Di bulan Ramadan ada gangguan tidak? Ada. Ada kejahatan apa tidak? Ada. Ada godaan kepada kita? Ada. Dari mana tuh? Kan seluruh setan dibelenggu. Yang dimaksud seluruh setan dibelenggu adalah jin-jin yang durhaka. Jin yang non-muslim, mereka semua ya dibelenggu, dirantai. Adapun jin-jin muslim, mereka tidak dibelenggu. Karena apa? Karena jin muslim harus ibadah. Harus sholat,
harus saum juga, harus melakukan amal-amal soleh. Mereka tidak dibelenggu. Kalau dibelenggu mah nggak bisa apa-apa atunya. Jin-jin muslim bebas, tidak dibelenggu. Tapi walaupun muslim, ada sisi buruknya apa tidak? Jangankan jin, manusia yang muslim ada yang jahat. Banyak. Ada manusia muslim tapi suka mabok. Banyak. Ada manusia muslim tapi suka judi, suka maling, suka zina, suka bahkan merampok gitunya ada? Ada. Coba lihat umpamanya para perampok rata-rata muslim. Para umpamanya kita razia tempat-tempat mabuk diskotik. Lihat KTP-nya rata-rata muslim. Para koruptor rata-rata muslim. Mereka sholat dan saum apa tidak? Sholat, saum kalau Ramadan. Kalau wanita pas di sidang nama dicadar tuh. Para koruptor tersebut ya. Itu manusia. Ada nggak manusia yang mempengaruhi, memberi pengaruh buruk kepada manusia lain sama-sama muslim? Ada? Ada. Anak muda nih. Hari-hari Ahad jam 9 ada kajian di Masjid Agung Subang. Menghadirlah. Sudah pakai pakaian koko, sudah pakai peci, janggotnya dijenggutan supaya rada panjang gitu ya. Celananya sudah pakai yang ngatung, mau ngaji, langsung ditelepon sama kawan-kawannya. Bro, ikut yuk. Kemana? Oh, pokoknya kangkau, hang out, gugulayunan di luar. Saya mau ngaji. Ngaji mah nanti. Nanti minggu depan ada lagi. Atau lihat aja di YouTube-nya. Ya ada kan? Udah sekarang mah senang-senang reuni ya. Tiap minggu kita reuni. Akhirnya ke bawah. Nggak jadi ngajinya malah lari ke sana. Ada yang begitu? Di sini banyak? Ada. Si kawannya yang ngajak main-main gak karuan itu muslim apa bukan? Muslim. Itu orang. Apalagi jin. Oleh karena itu walaupun setan dibelenggu tapi masih ada godaan. Dari mana? Pertama, dari jin-jin muslim yang fasik. Yang durhaka, yang ahlul kabair. Jangankan bangsa jin, bangsa manusia muslim tapi fasik berdosa besar juga suka memberi pengaruh buruk kepada kawannya sesama muslim ya. Ini godaan pertama dan itu penyebab pertama kenapa di bulan Ramadan masih ada gangguan. Ada nggak di bulan Ramadan orang kesurupan? Ada. Itu jin muslim yang fasiknya itu ya. Mungkin bukan jin kafirnya dibelenggu. Tapi jin muslim tapi dia fasik, dia ahlul kabair, dia jin yang berdosa besar. Kedua, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, penyebab orang melakukan dosa selain karena godaan setan, juga karena buruknya karakter yang dimiliki oleh orang itu. Kalau sudah memiliki karakter buruk tanpa digoda dengan setan juga dia mah tetap aja akan berbuat jahat. Contoh, orang yang memiliki karakter hiqd, hasad, iri kepada orang lain itu tertanam. 11 bulan di luar Ramadan setan berupaya menanamkan karakter buruk pada diri manusia. Karakter suudzon, karakter suka gibah, karakter suka memfitnah, karakter takabur suka menghinakan orang, karakter hasad, iri, dengki kepada sesama manusia. Itu ditanamkan tuh. Pas masuk bulan Ramadan, tanpa ada gangguan setan pun seluruh karakter buruknya itu otomatis jalan sendiri. Ada orang yang tidak disukai tetangga tiba-tiba Ramadan teh beli mobil baru.
karakter hasadnya, dengkinya, irinya muncul ya. Tanpa harus diganggu oleh setan. Hanya ada pemicu. Pemicunya apa? Orang yang dibencinya tiba-tiba mendapat keuntungan, kebahagiaan. Panas nggak kira-kira? Panas. Lalu mendorong dia untuk memfitnah dia. Ngomong ke tetangganya, tahu nggak kenapa dia beli mobil baru? Korupsi, tahu nggak? Fitnah. Ya nggak? Buhtan. Kata tetangganya, korupsi dari mana? Dia nggak pegang uang orang kok. Bukan pejabat kok. Mikir lagi. Kalau dia nggak korupsi pasti punya tuyul dia. Suudon lagi ya. Makanya uang saya suka hilang loh. Ngarang-ngorong lagi. Pokoknya mah karakter buruk itu mendorong dia untuk melakukan dosa tanpa harus digoda oleh syaitan. Laknatullahi alaih. Dan banyak lagi penyebab lainnya ya. Walhasil walaupun di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, kejahatan tetap ada. Karena adanya jin yang muslim yang karakternya buruk. Juga karena buruknya karakter yang tertanam dalam jiwa orang tersebut. Dan banyak lagi faktor yang lainnya. Termasuk buruknya karakter itu hubbud dunia. Cinta dunia. Cinta dunia menyebabkan dia lalai dari akhirat. Mengabaikan kewajiban. Mendorong dia untuk maksiat dan seterusnya. Maka terjerumuslah orang ke dalam dosa. Walaupun di bulan Ramadan. Tapi karena jeger-jegernya, preman-premannya dari kalangan bangsa jin yang kafir dibelenggu, dirantai, maka godaan di bulan Ramadan jauh lebih sedikit daripada godaan di luar bulan Ramadan. Berkata Nabi SAW, apabila datang awal malam bulan Ramadan, dibelenggulah setan-setan dan jin-jin yang durhaka. Ditutup seluruh pintu neraka, tak ada satu pintu pun yang terbuka. Dibuka seluruh pintu surga, tak ada satu pun yang tertutup. Lalu ada yang menyeru, ya bagial khair aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, datanglah kalian sekarang. Makanya di awal bulan Ramadan rata-rata masjid penuh, ya enggak? Penuh dengan orang yang tarawih. Padahal di luar Ramadan mah salat fardu tak tara cadu ke masjid. Di bulan Ramadan matu ke masjid. Wahai ya bagi syar aksir, wahai orang yang menginginkan keburukan, aksir, kurangi, tahan diri kalian dari keburukan itu. Walillahi utaqa minan nar. Dan Allah memiliki beberapa orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullailah. Dan itu terjadi di setiap malam. Jadi semua hadis tadi menunjukkan keutamaan bulan Ramadan yang tidak terjadi di bulan yang lainnya berupa 3 poin. Pertama, setan-setan dibelenggu. Yang kedua, seluruh pintu neraka ditutup. Yang ketiga, seluruh pintu-pintu surga diapakan? Dibuka. Tak ada satupun yang tertutup. Berarti sudah 4 tuh. Dengan yang pertama tadi, bahwa di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Sudah 4 keutamaan. Dan itu tidak terjadi di bulan lain. Kelima, ini luar biasa. Kata orang Subang, pika bitaun pisan. Tidak ada di bulan yang lain. Hanya ada di bulan ini. Di bulan haji juga nggak ada. Yaitu fiha lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan ada satu malam yang jauh lebih baik dibanding 1000 bulan. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Dan itu berlangsung setiap tahun. Tidak mungkin Lailatul Qadar turun di bulan Syawal, enggak. Atau bulan-bulan lainnya. Hanya di bulan Ramadan. Itu pun hanya di 10 malam yang terakhir. Apa harus di malam ganjil apa genap? Bisa ganjil, bisa genap.
Tergantung apa? Tergantung berapa hari bulan Ramadan di tahun itu. Kadang Ramadan 29 hari, kadang 30 hari. Nabi SAW menyatakan, cari oleh kalian Lailatul Qadar di 9 hari terakhir, atau di 7 hari terakhir, atau di 5 hari terakhir, atau di 3 hari terakhir, atau di hari terakhir. Dan itu bisa ganjil atau bisa genap. Kalau bulan Ramadan di tahun itu 30 hari. 30 hari. 9 hari terakhir bulan hari ganjil apa genap? Ganjil apa genap? Kalau 30 hari. 9 hari terakhir ganjil apa genap? Ikhtilaf ya. Ganjil apa genap? Yang benar genap. 9 hari terakhir itu berarti hari ke-22 ya. Gimana ngitungnya? Coba aja. 1 hari terakhir itu berarti hari ke-30. Itu ganjil apa genap? Genap. 3 hari terakhir berarti hari ke-28. 5 hari terakhir berarti hari ke-26. 26, 27, 28, 29, 30. 5 hari terakhir kan? Tanggal 26. Bukan tanggal 25 loh. Kalau tanggal 25 dari 25 ke 30 berapa bilangannya? 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi 9 hari terakhir tanggal 22. Genap apa ganjil? Genap. Kalau 30 hari. Tapi kalau 29 hari, iya itu malam ke-21 berarti ya. Bisa ganjil, bisa genap. Cari pokoknya di 10 hari terakhir. Di malam ganjil atau di malam genap silahkan. Dan keutamaannya luar biasa. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya nih. Orang yang ibadah di malam itu. Sehari saja, semalam saja. Pahalanya lebih baik daripada orang yang ibadah selama 1000 bulan. Di bulan-bulan atau di luar malam Lailatul Qadar. Yang menjadi asbabun nuzul dari ayat ini dinukil di antara oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Suatu saat Nabi SAW menceritakan 4 manusia hebat di kalangan Bani Israel. Apa kehebatannya? Siang hari mereka jihad di jalan Allah. Malam harinya mereka melakukan sholat sepanjang malam. Mereka tak pernah berdosa walaupun sekejap, walaupun sedetik. Siangnya diisi oleh sebaik-baik ibadah di zaman itu, yaitu jihad fisabilillah. Malam harinya diisi dengan sebaik-baik ibadah di malam hari, yaitu salat malam. Dan tak pernah mereka bermaksiat walaupun sekejap. Dan itu berlangsung terus selama 80 tahun. Bayangkan 80 tahun ibadahnya kayak gitu, tak pernah maksiat walaupun sekejap. Kebayang pahalanya ya, kebayang dosanya juga bersih. Karena semua ibadah yang dilakukannya itu pasti menggugurkan dosa selain menambah pahala. Maka kagumlah seluruh sahabat. Ya, ada tuh di kalangan mereka yang mampu seperti itu. Turunlah ayat ini. Datanglah Jibril alaihissalatu wassalam. Dia berkata, ya Muhammad, qad ajabat ummatuka an haula'il arba'. Hai Muhammad, umatmu telah takjub kepada 4 orang yang kamu ceritakan tadi.
dan kini Allah menurunkan satu malam bagi kalian. Siapa orang yang beribadah di malam itu, hanya satu malam, dia akan memperoleh pahala lebih besar daripada pahala yang Allah berikan kepada 4 orang Bani Israel tadi. Turunlah ayat ini, Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung ke tahun, 1000 bulan bagi 1000 bagi 12 itu lebih dari 80 tahun, lebih dari 83 tahun, hampir 84 tahun. Bayangkan, hanya beribadah semalam, tapi di malam itu pahalanya jauh lebih besar daripada ibadah yang dilakukan selama 84 tahun. Dan ini rahmat Allah kepada mereka. Dan ini tidak dimiliki oleh umat lain. Dan ini tidak dimiliki, tidak ada di bulan-bulan yang lain, di malam-malam lain, hanya di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Ini pula yang menambah nilai keagungan bulan Ramadan karena ada apa? Lailatul Qadar di dalamnya. Inilah keutamaan atau keagungan yang kelima dari bulan Ramadan, ada Lailatul Qadarnya. Keenam, keutamaan yang keenam adalah di Ramadan itu satu-satunya bulan yang seluruh umat Islam diwajibkan melakukan satu ibadah yang luar biasa hebat dan agungnya. Ibadah apa? Ibadah saum. Plus itu siangnya. Malamnya ibadah apa? Qiyam Ramadan. Itu luar biasa. Nggak ada di bulan-bulan lainnya tuh. Keutamaan saum luar biasa. Pertama, orang yang saum, dengan saumnya dia akan memperoleh 2 modal untuk bahagia di akhirat. Apa bahagia di akhirat? Modal untuk bahagia di akhirat. Pertama maghfirah, kedua pahala. Maghfirah fungsinya, gunanya, faidahnya, manfaatnya menghapus dosa dan kesalahan kita. Dihapus tuh. Itu maghfirah. Oleh karena dosa dihapus oleh maghfirah, resiko masuk neraka terkurangi atau bahkan terhapus. Dia akan bahagia karena selamat dari azab neraka karena adanya maghfirah. Kedua, pahala. Apa fungsi atau manfaat dari pahala? Pahala yang tersisa setelah dikalkulasikan dengan dosa, menentukan tingkatan kita di surga nanti. Nanti kan antara dosa dengan pahala di apa? Ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan pahalanya, dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Nah, tadi karena maghfirah dosa itu dihapus. Bisa berkurang minimalnya. Maksimalnya habis dosanya. Karena maghfirah. Jadi si dosana teh hampang we. Pas ditimbang teh wah. Berat kemana? Ke pahala. Nah, sehingga jumlah pahala yang ada setelah dikalkulasikan, dihitung dengan dosa, itu menentukan tingkatan dia di surga nanti. Makin banyak pahala yang tersisa setelah ditimbang, makin tinggi kedudukan surga dia. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ketika menafsirkan ayat dalam bab Fadlul Ilm, Kitabul Ilm dalam bab Fadlul Ilm. Sebab Imam Bukhari menukil ayat yang ke-11 dari surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat
Orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kata Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat li kasratis thawab wa qillatil ahsam atau qillatil dzunub. Ketinggian derajat di surga ditentukan oleh banyaknya pahala dan sedikitnya dosa. Pahala tersisa setelah ditimbang itu menentukan tingkatan di surga. Makin banyak pahala, tingkatan surganya itu makin tinggi. Makanya pahala dan maghfirah modal untuk bahagia di akhirat. Ternyata maghfirah yang besar, pahala yang besar Allah akan berikan kepada orang yang saum. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab 35, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Terus sampai pada pada kalimat was-shaimina was-shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan, mumin laki-laki, mumin perempuan, terus sampai orang-orang yang rajin saum di kalangan laki dan perempuan, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Ini pertama, keagungan saum yang pertama menghasilkan ampunan dan juga pahala yang besar. Kedua, ini kelanjutan dari yang barusan. Saum itu perisai. Saum itu pelindung. Pelindung dari apa? Dari murka dan azab Allah. Pelindung dari neraka. Pelindung dunia akhirat. Di dunia, saum ini pelindung dari dosa dan maksiat, dari syahwat. Syahwat kepada dunia, syahwat kepada makanan, syahwat kepada minuman, syahwat kepada lawan jenis. Itu terhalang oleh saum itu di dunia. Dan di akhirat menjadi perisai penghalang penyelamat dari api neraka. Makanya berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, kepada para pemuda, berkata beliau, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghadul basar wa ahsanul faraj wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'. Hai rombongan para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka cepat menikah. Jangan ditunda, jangan dinanti-nanti, karena menikah itu aghadzulil basar, lebih bisa menundukkan kepada pandangan. Pandangan yang diharamkan melihat aurat, wajah, kecantikan wanita lain, karena dia sudah punya yang halal, yang tidak kalah dengan apa yang dia lihat dari wanita lain. Itu masih juga punya lebih bagus lah. Kan gitu. Fa innahu aghadul basar wa ahsanul faraj. Dan lebih menjaga kepada faraj. Dia akan terhalang atau terpelihara dari perzinahan. Karena apa yang dia bisa salurkan kepada wanita lain, dia punya di rumah penyalurannya yang baik, yang bersih, yang halal, yang berefek bagus bagi semua aspek dan berpahala. Kalau ke yang lain dosa. Bisa menundukkan pandangan, bisa lebih menjaga faraj. Itu adalah nikah. Siapa yang tidak mau mampu nikah, maka hendaklah dia saum. Karena saum itu pengendali. Jadi bagi para pemuda harus pilih salah satu di antara dua, nikah. Kalau belum laku juga banyak saum. Jangan sampai dua-duanya enggak, nikah tidak, saum tidak, ini bahaya. Agak mending dua-duanya dilakukan. Nikah iya, saum juga iya. Paling istri kita manyun, saum lagi. Saum lagi. Kan gitu. Amek-amekan tuh wanita kalau suaminya saum. Sebagaimana
Suami juga begitu kalau istri saum. Jam sunat maksudnya Isam Ramadan memang harus ya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Tidaklah seorang hamba saum sehari saja di jalan Allah. Apalagi ini 30 hari. Kecuali Allah akan jauhkan wajah orang itu dari neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diterima dari Jabir radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Saum itu perisai. Seorang hamba melindungi dirinya dengan perisai itu dari api neraka. Dalam hadis yang lainnya lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man soma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainar khandaqan kama bainas samai wal ard. Siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah, Allah akan buatkan bagi dia khandaq. Khandaq itu apa? Parit antara dia dengan neraka sejauh jarak antara langit dan bumi. Pokoknya intinya orang yang saum itu memelihara diri dari api neraka, menyelamatkan diri dari api neraka dengan saumnya. Jadi salah satu di antara keagungan saum adalah menyelamatkan dari azab neraka, dari murka Allah Azza wa Jalla di akhirat, dan di dunia menjadi perisai dari perbuatan dosa dan maksiat akibat syahwat. Lapar, ada bakso, setelah bakso ningali si montong, si ulah, tapi enak. Tahu si montong kan? Apa coba? Durian. Durian yang dagingnya itu tebal, si bijinya itu tipis, aromanya wanginya sampai ke otak yang paling dalam, manisnya itu sampai ke hati. Kalau saya dikasih pilihan isi montong kayak begitu, ini akhwat, saya akan pilih dua-duanya. Saya suruh akhwat itu buka si montong, lalu saya makan. Akhwatnya suruh pergi. Itu si montong. Kayak lompat ke si montong. Itu kumaha hati mana jalana itu. Ingin, tapi lagi saum. Nah, diri dia tuh. Ya. Tarojol ada Miss Universe. Tapi eta mah kalau menurut saya Miss Universe teu geulis teu. Ada mojang priangan, geulisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Dilirik, aduh tahu lagi saum bisa rusak saum kita. Palingkan. Nanti di rumah ada yang jauh lebih cantik daripada ini. Lebih cantik kalau dilihat dari Monas. Itu ada, tenang. Jadi pengendali syahwat kita enggak mau saya. Di dunia, di akhirat menjadi pelindung dari api neraka. Ya, inilah keagungan dari saum yang pertama. Yaitu apa? Bisa menghapus banyak dosa, bisa menyelamatkan kita dari murka azab Allah dan dari neraka. Ketiga, saum pun merupakan amalan yang menjadi penyebab pelakunya masuk ke dalam surga. Suatu saat seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Wahai Rasulullah, coba tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga dengan amalan itu. Jadi orang ini ingin masuk surga, minta petunjuk amalan apa yang menyebabkan dia masuk surga dengan beramal tersebut.
Berarti dia niat mengamalkan amalan itu karena ingin apa? Ingin surga. Ini niat benar apa salah? Benar. Kalau nggak benar mah pasti ditegur oleh Nabi SAW. Kamu kalau beribadah karena Allah loh, jangan karena surga. Siapa yang ingin surga musyrik. Pasti begitu. Nabi tidak begitu. Beliau memberikan petunjuk. Alaika bisawm la mithalau. Kalau begitu kamu harus saum. Kalau kamu ingin surga, ingin beramal suatu amalan yang menyebabkan kamu masuk surga, saumlah. Karena saum itu tidak ada bandingnya. Dan hadis ini mengisyaratkan bahwa saum bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga. Saya pernah menerangkan penjelasan seperti ini, tidak persis begitu. Lalu di YouTube itu ada komen, hati-hati Ustadz, beramal karena ingin surga itu syirik loh. Ciken nih diterangkan tentang bolehnya hal itu. Ini ditembak langsung musyrik. Musyrik dari mana? Kalau kita beramal karena ingin surga, Allah ridho nggak dengan niat itu? Ridho. Berarti itu ikhlas, tidak keluar dari zona keikhlasan. Itu disebabkan karena dia terlalu mempersempit makna keikhlasan. Dia hanya menyatakan ikhlas adalah meniatkan amalan untuk Allah. Itu saja. Sehingga kalau untuk surga musyrik, untuk diselamatkan dari api neraka musyrik. Itu kebangetan, menabrak ayat dan hadis yang banyak karena sempitnya definisi ikhlas yang dia fahami. Harusnya mendefinisikan ikhlas disesuaikan dengan seluruh dalil yang ada tentang hal itu. Bukan bikin definisi menurut otaknya, lalu semua ayat dan hadis yang bertolak belakang dengan definisi dia disingkirkan, keliru, salah ya. Inilah keuntungan yang kesekian dari saum. Keuntungan yang berikutnya. Saum ini adalah kifarat. Kifarat itu apa? Penghapus dari dosa-dosa, baik dosa akibat melanggar larangan ataupun dosa akibat melalaikan perintah. Makanya ada banyak aturan dari syariat. Bila satu larangan dilanggar, salah satu penebusnya adalah harus apa? Saum. Al-Quran banyak menjelaskan tentang hal ini. Contoh. Ketika orang melanggar sumpah demi Allah. Umpamanya demi Allah saya tidak akan makan durian semontong lagi. Karena bisa menimbulkan kanker. Karena kan mahalnya kantong kering. Karena kolesterol, karena tensi naik, karena segala macam. Demi Allah, saya nggak akan makan durian lagi, semontong lagi. Kata dia, bukan kata saya, ini yang barusan saya bukan sumpah, bukan. Ini mah contoh, saya makan tetap. Kan baik kanker, oke. Demi Allah, saya tidak akan makan durian lagi. Ada pekta ini juguhan. Ya asli Thailand nih. Aduh manisnya itu nyelekit ke hati. Sebulan masih kerasa. Saya sudah sumpah kumaha. Makan aja, langgar sumpahnya tapi bayar kifaratnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man halafa bisyai'in, siapa orang yang sumpah dengan sesuatu. Fara'a anna ghairahu khairan, lalu dia melihat bahwa melanggarnya lebih baik daripada daripada tidak melanggarnya, maka lakukan atau langgarlah dan bayar sumpahnya, bayar kifarat dari sumpahnya. Kadang-kadang ada orang bersumpah, isi sumpahnya itu buruk, wajib dilanggar tuh. Contohnya gimana? Contohnya gini. Kita punya janji dengan seorang. Janji ya ketemu di Masjid Agung jam 8 hari Ahad. Karena jam 9-nya ada kajian.
Ustadz dari Bandung. Dan Ustadz ini terkenal suka tepat waktu jam 9. Contoh. Makanya jam 8 ya, jangan telat. Oke, deal. Jam 8 kita sudah di sini. Itu orang gak ada juga. Setengah 9 gak ada. Sudah mulai kesal. Jam 9 kurang 10 Ustadz sudah datang. Aduh kesal. Sampai mulai kajian gak datang juga. Kesal. Akhirnya dia berusaha. Demi Allah kalau saya ketemu dia saya getok dia. Sampai sumpah demi Allah. Tapi isi dari sumpahnya buruk gak getok. Jam 10 datang, keringetan, haru-hareho, afwan. Motor saya bocor dua-duanya. Pagi-pagi gak ada yang buka itu tambal ban ada jam 10. Karek diajar nih tukang tambal nauge. Gagal deh. Sudah ditambah, dikompak, kempes deh. Aduh gening. Ya teh teka tutup KB macam-macam ya. Akhirnya jam 10:30 baru selesai. Padahal kita sudah bersumpah. Getok jangan tuh orang. Jangan, kasihan. Udah capek dia sudah merasa bersalah digetok lagi. Bisa ngamuk dia, bisa bermusuhan. Langgar sumpahnya, bayar kifaratnya. Bagaimana cara membayar kifarat? Salah satunya saum. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 89. La yu'akhidukumullahu fil lagwi fi aymanikum. Walaki yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum wa au kiswatuhum au tahriru raqabah. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Kata Allah, Allah tidak akan mengadab kalian bagi sumpah-sumpah yang tidak disengaja. Tapi Allah akan menghukum kamu karena sumpah-sumpah yang disengaja. Sumpah sengaja dilanggar. Maka kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin dari pertengahan menu yang biasa kamu makan atau kamu berikan kepada keluargamu. Kan makan kita menunya tidak tetapnya. Awal bulan mah daging ya teteh. Ya, pertengahan sudah turun kepada pindang. Agak akhir pedak tah. Ya. Pas 3-5 hari terakhir di akhir bulan si enteh we diuyahan di pecinan. Lumayan. Sayur enteh gitunya. Tidak tetap menunya. Terus sumpah, dilanggar sumpahnya gimana? Cara memberi makan 10 orang fakir miskin menunya jangan licik nu terakhir we lah. Si enteh di bajor jangan. Pertengahan dikalkulasikan hayam gitu tah ya. Atau kasih 10 orang pakaian. Siapa yang tidak mampu, tidak punya uang untuk menebus sumpahnya, tidak punya pakaian untuk menebus sumpahnya, faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam, saum 3 hari. Saum itu penghapus dosa akibat sumpah yang yang dilanggar. Ini pertama. Kedua, demikian juga dengan urusan zihar. Ini bahaya ini untuk suami istri nih. Suami istri bertengkar, berantem. Atau suami, terutama suami yang kesel ke istri. Istri itu sehari-hari gini aja tuh. Teko-teko-teko-tek gitu ya. Rumahnya berantakan dibiarkan. Tidak disapu, tidak dipel. Piring-piring kotor dibiarkan. Cucian, bro dijuru, bro dipantau ngalah ya. Di tengah imah harus naik teh harta, ya makalah istrinya gini aja. Sekali ditegur, 2 kali akhirnya. Kalau begitu saja, demi Allah saya tidak akan pernah menyentuh kamu lagi.
Mal ditoel-toel acan. Misah kita tidur, biar abi saja di sofa. Sabaruk narek kuat. Semalam kamu musim hujan kianya. Akhirnya dia kalah nyamperkeun deui. Itu yang disebut dengan zihar. Dengan berbagai macam ungkapan yang memang terbiasa digunakan di tempat kita. Kalau orang Arab dulu menyatakan anti alayya ka dhuhri ummi. Kamu bagiku ibarat punggung ibuku. Itu maknanya saya tidak akan menggauli kamu. Zihar namanya. Dengan mengatakan anti alayya ka dhuhri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Maknanya tidak akan menyentuh. Dengan niat seperti itu diungkapkan dalam bentuk kalimat seperti itu. Tapi kemudian orang salah paham. Oh nggak boleh lah seorang suami menyatakan kamu ini seperti ibuku. Nggak boleh. Nggak masalah. Karena beda niat dan beda makna ya ungkapan. Boleh saja kamu rajin seperti ibuku. Boleh. Hidung kamu itu mancung seperti ibuku. Boleh. Padahal ibunya pengek. Tapi untuk memuji aja. Itu nggak apa-apa. Ini zihar. Ternyata setelah zihar dia nggak kuat ingin melakukan hubungan lagi sama istrinya. Bayar dulu kifaratnya. Allah berfirman dalam Al-Quran. Walladzina yudhahiruna min nisaihim. Thumma ya'uduna lima qalu. Fatahriru raqabati min qabli ayyatamasa. Dhalikum tu'aduna bihi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa. Dan orang-orang yang menzihar istri-istri mereka. Lalu mereka ingin kembali mencabut omongannya. Nggak bisa. Pertama, fatahriru raqabah. Bebaskan dulu hamba sahaya. Min qabli ayyatamasa. Sebelum mereka melakukan hubungan. Dan itu butuh uang. Hamba sahaya itu mahal loh. Zaman baheulanya, sekarang nggak ada hamba sahaya. Terus kata Allah, faman lam yajid, siapa yang tidak mampu, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka harus saum dulu 2 bulan berturut-turut. Aduh, 2 bulan berturut-turut tuh. Jadi harus nunggu 2 bulan lagi. Padahal jangankan 2 bulan, sehari 2 hari saja sudah berat untuk ditahan. Makanya jangan sembarangan ngomong para suami. Awas Mi, demi Allah sekarang saya nggak akan mungkin mendekat lagi. Sudah nggak ada rasa. Harita ada kerkehe. Oke mas sore marasana muncul deh gara. Zihar atau hawas, hati-hati ya. 2 bulan berturut-turut saum. Ada alternatif lain nggak? Hamba saya nggak punya dan nggak ada di zaman sekarang. Pembantu bukan hamba sahaya. Harus saum 2 bulan berturut. Aduh liur. Ada alternatif lain yang lebih enteng. Apa? Allah berfirman, faman lam yastati fa'it'amu sittina miskina. Siapa yang tidak mampu saum 2 bulan berturut-turut, hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin. Nah ya rada leheng ya. 60 orang. Satu orangnya 20 sampai 30 ribu rupiah kali 6. Berapa tuh? 1 juta, antara 1,5 juta sampai 2 jutanya. Keluarkan teh, harga zihar teh 2 juta teh. Ya, beli nasi bungkus dengan menu yang biasa kita makan 20.000 umpamanya. Kalau biasa makan kita kali 60, 1.200.000. Wayahna, 1 ucapan zihar seharga segitu baru bebas. Datang ke rumah Mi, saya sudah keluar 1.200.000 kita bebas. Nyak itu mana buktinya? Ini orang-orang yang dibagi udah nanda tangan semua. Itunya. Cek istrinya, iya mah buah-buah data serangan fajar ya. Enggak, ini menebus zihar di 60 fakir miskin. Punya uang dari mana? Pinjam dulu, udah gak kuat. Kajian keneh nggak hutangnya. Boleh nggak hutang? Boleh. Ya asal dibayar.
Termasuk itu pula yang menebus dosa seorang suami ke istri dan keluarganya. Suami pasti banyak melakukan kesalahan ke istri, ke anak-anaknya. Kifaratnya itu salah satunya sholat, sedekah dan saum. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajul fi ahli wa malihi wa jari tukaffiruhas salat wasyam wassadaqah. Fitnah seorang laki-laki, mana fitnah di sini dosa. Mana fitnah di sini adalah kemaksiatan, kekeliruan, kesalahan, penyimpangan. Fitnah seorang laki-laki kepada keluarganya, kepada hartanya, kepada tetangganya, itu akan dihapus dosanya oleh salat, oleh saum dan oleh sedekah. Jadi jelas saum itu termasuk salah satu penghapus dosa dan ini bisa dijadikan sebagai kifarat atas dosa-dosa itu. Kifarat itu penghapus dosa. Hadis yang barusan sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, kita lihat betapa menggiurkannya keutamaan saum dan keutamaan Ramadan. Keagungan bulan Ramadan itu tidak terdapat di bulan-bulan lainnya. Dan itu merupakan momen yang luar biasa menguntungkan bagi kita. Seusai bulan Ramadan ini pahala kita berlimpah. Di bulan Ramadan ini dosa kita dihapus. Di bulan Ramadan ini semangat ibadah kita digenjot, dikatrol, dipus, didorong lebih besar, lebih hebat daripada sebelumnya. Filter kita ya, penjagaan diri kita dari dosa-dosa dan maksiat lebih kuat dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Walhasil keagungan bulan Ramadan tidak dimiliki di bulan-bulan lainnya. Maka layaklah bagi kita untuk gembira, berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan dan mempersiapkan diri dengan persiapan yang serius untuk menyambut bulan agung yang istimewa dan luar biasa ini ya. Cukup sampai di sini saja kajian kita di Subang ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian tentang ini di tahun depan. Tentang Ramadan insyaallah. Ya, kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Semoga Allah Ta'ala melindungi Ustadz dan keluarga. Amin wa iyyakum. Afan Ustadz, apakah betul Lailatul Qadar hanya bisa didapatkan ketika iktikaf saja? Tidak betul. Tidak semua yang iktikaf dapat Lailatul Qadar dan tidak semua yang dapat Lailatul Qadar sedang iktikaf. Ada kalanya orang itu tidak iktikaf karena tidak bisa. Karena tidak mampu. Karena keadaan. Mungkin sakit atau mungkin ada tugas lain yang hukumnya wajib bagi dia. Orang yang bekerja sebagai security umpamanya, gak bisa itikaf. Dia ingin itikaf, tapi tidak mampu. Biasa itikaf, tapi karena tugas dia tidak mampu. Mungkin gak dapat Lailatul Qadar, mungkin. Ya, tidak ada keterangan bahwa itikaf Lailatul Qadar hanya diperuntukkan bagi orang yang itikaf. Mana pendapat yang lebih kuat tentang waktu melakukan iktikaf? Ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu yang paling afdal. Boleh enggak di awal, di tengah? Boleh. Boleh enggak di luar Ramadan? Boleh. Nabi SAW pernah melakukan iktikaf 10 hari di bulan Syawal. Iktikaf boleh kapan saja. Ya, tidak harus di bulan Ramadan. Tidak harus dibarengi dengan saum. Tapi yang paling afdal di bulan Ramadan di 10 hari terakhir karena mencari Lailatul Qadar. Mana yang lebih diutamakan ketika membayar kifarat? Memberi makan, minum, atau memberi pakaian? Iya, yang pertama disebut adalah memberi makan. Al-Quran menyatakan fakaffaratu it'amu asyarati masakin.
Maka kafaratnya adalah memberi makan 10 orang fakir miskin. Dari makanan yang pertengahan yang biasa dipakai. Atau memberi pakaian. Memberi pakaian disebut yang kedua. Ya. Jadi yang pertama memberi makan dan itu menunjukkan lebih utama. Kalau dua-duanya tidak mampu baru saum. Saum ini alternatif terakhir bila kedua-duanya tidak mampu. Apa boleh melakukan tahajud setelah melakukan tarawih dan ditutup dengan witir ba'da sholat isya? Ditutup dengan witir ba'da sholat isya. Jadi setelah sholat isya witir dulu gitu. Sekarang gini. Setelah isya tarawih. Di dalam tarawihnya ada witir apa tidak? Anggap saja ada. Terus tidur, nanti jam 2 bangun. Ibu-ibu sekarang kan masak tidak perlu ditungguinnya. Tinggal dihanatkan hungkul, masuk microwave, masuk kompor elektrik yang bisa diatur pakai timer, udah ditinggalkan. Setelah dimasukkan, sambil nunggu matang dia sholat lagi. Apa boleh apa tidak? Boleh. Asal dengan catatan tidak melakukan 2 witir dalam semalam. Kalau 2 witir bukan witir lagi ya. Witir tambah witir jadi apa? Genap. Tilu tambah tilu jadi genap. Bukan witir lagi. Maka kalau seseorang sudah witir, nanti malam mau sholat lagi boleh, tapi jangan witir lagi. Atau kalau mau witir yang tadi digenapkan dulu, nambah 1 rakaat jadi genap, nanti di akhir witir lagi. Ada 2 kemungkinan demikian. Ya. Tidakkah ini terlarang? Tidak. Karena sholat malam tidak dibatasi jumlah rakaat, tapi dibatasi oleh waktu. Bukankah ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Aisyah, Nabi SAW tidak pernah sholat malam melebihi 11 rakaat baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Beliau sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagus dan panjangnya. Pasti bagus dan panjang. Terus 4 lagi, terus 3. 11. Tidak pernah lebih. Baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Hadis ini benar apa tidak? Hadis ini benar isinya. Sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Tapi ini tidak berarti Nabi tidak pernah lebih dari 11. Pernah. Riwayat dari Ummu Salamah, beliau pernah 13. Dari Ibnu Abbas, beliau pernah 17. Ya. Adapun Aisyah menyatakan tidak pernah lebih dari 11, itu sepengetahuan Aisyah. Di luar sepengetahuan Aisyah, beliau pernah melakukan lebih dari 11. Istri Nabi SAW dalam waktu yang bersamaan berapa berapa orang? 9, seluruhnya 13. Ada yang meninggal, ada yang dicerai. Tapi dalam waktu yang bersamaan 9. Kalau satu istri masing-masing dapat giliran 1 malam, berarti masing-masing istri dapat giliran berapa malam sekali? 9 malam sekali. Aisyah 9 malam baru kegiliran. Selama 8 malamnya di istrinya yang lain. Aisyah tahu nggak apa yang dilakukan oleh Nabi ketika di istrinya yang lain? Tidak tahu. Jadi Aisyah hanya menyampaikan apa yang diketahui Aisyah. Yang tidak diketahui beliau tidak tahu. Ternyata riwayat istrinya yang lain menyatakan beliau pernah lebih dari 11. Walhasil para ulama menyatakan sholat malam tidak dibatasi jumlah rakaat. Tapi dibatasi oleh apa? Waktu. Kalau waktu habis dengan terbit fajar tidak ada lagi sholat malam. Makanya ulama berbeda pendapat. Imam Malik sampai 41 rakaat tarawehnya tuh. 36 tarawehnya, 5-nya apa?
witir. Imam Syafi'i sampai Imam Ahmad sampai 23 rakaat. Imam Syafi'i 21 rakaat. Dan itu berbeda-beda ya. Tidak sama. Dan tidak ada masalah dengan perbedaan jumlah rakaat. Asal tumaninah, tertib ya. Yang tidak boleh adalah ngebut sampai 21 rakaat selesai dalam 7 menit. Berarti satu rakaatnya itu berapa detik gitu ya. Nggak ada tumaninah, nggak sah. Tumaninah adalah rukun di antara rukun-rukun sholat. Mana yang lebih afdal? Sholat tarawih di masjid yang dekat dengan rumah akan tapi 20 rakaat atau sholat tarawih di masjid yang lebih jauh dari rumah tapi 8 rakaat. Iya, tergantung. Tergantung kepada apa? Keyakinan kita tentang jumlah rakaat yang afdal sesuai dengan ilmu yang sudah sampai kepada kita. Kalau kita meyakini yang terafdal adalah 11 rakaat, maka kejar itu walaupun agak jauh. Kalau yang dekat dengan yang sama-sama nyunahnya, sama-sama tertibnya, cuma ini 20 itu 11. Ambil yang 11 kalau keyakinan kita begitu. Tapi kalau keyakinan kita sama afdolnya tapi lebih banyak rakaatnya lebih utama, ambil yang 20. Dua-duanya enggak masalah, dua-duanya diikhtilafkan oleh para ulama ya. Kecuali kalau di sana jauh lebih tertib daripada di sini, maka ke sana imamnya lebih bagus bacaannya, lebih nyunnah, lebih tertib, anak-anak juga tidak ribut. Kalau di sini ribut ciwuh gitu ya. Asa teu pararuguh jangankan anak-anak atau di tarawih mah nya aki oge sok hareureuy. Saya nggak tahu apakah zaman kiwari masih ada nggak masjid yang orang tuanya juga ikut heureuy masih adanya di kampung-kampung. Saya dengar cerita di Selat Cau dulu ya menceritakan aki-aki ge hareureuy. Jeung kamalinaan heureuyna teh. Kebetulan imamna teh aki-aki cenanya. Jadi ketika imamna sujud ku para pemuda teh dibekam eta imam teh dipangku. Dibawa keluar. Si makmum tidak tahu sujud terus. Ya imam teh lami-lami teh cengkatnya tidak ada. Hilang. Kebayang tuh ya. Ternyata diculik. Itu ada dasar aki-akinya hampangnya, lemah. Dibekam kutiluan, keduaan dipangku, sudah beres. Ada yang seperti itu. Gak boleh terinspirasi dengan cerita saya lalu dilakukan biar seru, gak boleh. Dosa gede ya. Lebih baik jangan tarawih kalau heureuy mah ya. Aman orang-orang di masjid. Mudah-mudahan zaman sekarang tidak ada lagi yang heureuy ya. Adzan awal jam berapa memang ada Pak Ustadz? Ini adzan awal apa? Apa adzan awal fajar atau ada adzan awal, adzan pemberitahuan untuk bangun malam untuk tahajud. Kira-kira kalau di Mekah di Madinah dilakukan 1 jam sebelum adzan subuh. Pada intinya kapan saja. Bisa 1 jam, bisa 1,5 jam, bisa 2 jam sebelum adzan subuh. Itu fungsinya untuk membangunkan orang-orang yang tidur untuk tahajud. Boleh? Boleh. Wajib apa tidak? Tidak wajib. Sunnah apa tidak? Sunnah. Bagus apa tidak? Bagus. Silakan lakukan ya. Tidak dihitung jamnya. Berapa lama? Ya, bisa sejam sebelumnya, 1,5 jam sebelumnya, bisa 2 jam sebelumnya.
Dan itu dilakukan di Mekah dan di Madinah. Ana pernah bersumpah kepada istri, tapi itu dulu dan belum dibayar. Itu bagaimana Ustaz? Boleh saya membayarnya sekarang? Boleh, harus bayar sekarang. Tapi gimana dulu nih sumpahnya? Zihar ataukah sumpah apa gitu? Umpah bilang ke istrinya, Umi, demi Allah, kalau sekarang bikin kopi dengan takaran yang pas, demi Allah saya akan berikan cincin. Ternyata pas. Wajib dibeli itu. Beli cincin, ya. Gimana kalau beli cincinnya itu tidak disebut gramnya? Terserah dia. Kalau disebut 10 gram, wajib 10 gram. Tapi kalau tidak disebut, berapa aja terserah, yang penting beli cincinnya, ya. Maka sekarang silakan bayar. Berikan cincin bagi istri, ya. Kalau itu isi sumpahnya. Setiap sesuatu yang menurut manusia berbuat baik di bulan Ramadan dapat pahala. Gak selalu baik menurut dia, tapi buruk menurut syariat ya jangan. Apakah dengan membangunkan sahur dengan bunyi-bunyi juga dapat pahala? Dosa. Apakah ini pelaksanaan dari agama? Bukan. Kalau iya maka bid'ah. Nabi SAW tidak pernah. Dulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melihat ada orang yang membangunkan dengan memukul setiap pintu. Oleh Ali ditegur, apakah kamu merasa lebih baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah mengada-ada sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau itu baik pasti Nabi akan melakukan dan memerintahkan. Pukul tuh pintu setiap rumah dengan tongkat untuk membangunkan. Ternyata Nabi tidak. Akhirnya orang itu berhenti. Tapi muter mangger. Setiap dia lewat rumah dia berdehem batuk. Gitu. Masih ditegur oleh Ali. Apa itu? Kamu merasa lebih baik dari Nabi SAW atau mengada-ada? Nabi tidak pernah melakukan itu. Niat yang baik tidak selalu dianggap baik secara syariah. Kam mim muridil khair la yusibahu. Betapa banyaknya orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak memperolehnya karena salah cara. Dengan ngarang-ngarang cara sendiri yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Betul ada maslahat, betul bagi ibu-ibu dibangunkan. Tapi ada madarat enggak? Ada bayi yang mungkin susah tidur, lagi tidur lelap, teng, korejat, wah gitunya. Jadi si ibunya tidak bisa apa? Tidak bisa masak, harus neng bayi gara-gara si tukang ronda tadi. Garowok di runaon speaker, sahur. Ada yang begitu? Ada. Bangun nggak ibu-ibu? Bangun. Ada selain ibu-ibu yang bangun? Banyak anak-anak yang tidak wajib saum atau bayi yang susah saum ternyata pas tidur lelap dibangunkan oleh dia madarat. Ibunya nggak bisa masak. Jangan ngarang-ngarang cara sendiri yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Kalau beliau tidak menjelaskan, tidak mencontohkan, jangan dilakukan. Laukana khairan la sabaquna ilaih. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Bagaimana mensikapi perbedaan mulai permulaan bulan Ramadan? Yang mana yang harus diikuti bila ada perbedaan? Kalau perbedaannya antara pemerintah dengan ormas, ikuti pemerintah. Ormas tidak berhak, tidak berwenang. Atau tokoh individu, tokoh masyarakat sehebat apapun pengaruhnya, keulamaannya, tidak berwenang menentukan awal waktu ibadah, baik ibadah sholat ataupun ibadah saum. Itu wewenang pemerintah. Baik pemerintah itu soleh ataupun fasik, dolim, jahat, tapi dia muslim.
Kan bukan pribadi si pemerintahnya yang menentukan, tapi para ahli yang dikoordinir oleh pemerintah, kan gitu. Ahli ru'yah, melihat. Dikumpulkan, disimpan di beberapa titik yang strategis ya. Tidak hanya 1-2 orang, tidak hanya 1-2 pihak, seluruh pihak dilibatkan. Lalu disimpulkan berdasarkan keputusan bersama. Itu yang diikuti. Keputusan pemerintah, bukan keputusan ormas. Sehebat apapun, sebesar apapun pengikut dari ormas itu. Enggak. Ikuti pemerintah. Enggak ada ikhtilaf dalam masalah. Yang ada adalah inhiraf. Inhiraf itu apa? Menyimpang dari keputusan pihak yang berwenang. Ya, itu inhiraf, bukan ikhtilaf. Ikuti keputusan pemerintah. Kami punya teman dan alhamdulillah udah ikut mengaji dan dia sudah pernah berhaji. Tapi sayang istrinya kalau di rumah jarang pakai hijab. Pada waktu bertetangga juga jarang pakai hijab. Bagaimana hukumnya Ustaz? Karena kami tidak mampu untuk menasihati. Syukran. Ya, ketika dia membuka aurat dia berdosa. Keluar auratnya terbuka. Terlihat oleh laki-laki. Dia berdosa. Hajinya sah tidak? Ya sah kalau syarat rukunnya terpenuhi. Sah. Diterima enggak oleh Allah? Wallahu alam, itu urusan Allah. Tapi efek diterimanya ibadah pasti ada dampak kepada perilaku, kepada sikap dia seusai ibadah haji. Kalau seusai ibadah haji tidak ada perubahan, tetap nyebelin, tetap pikas sebelen, tetap pikar sepen perep, berarti hajinya mardud, tertolak. Tapi kalau setelah hajinya bagus, ada beberapa perubahan ke arah yang lebih baik, itu pertanda hajinya makbul, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Terakhir ya, jangan ada lagi yang bertanya. Dalam Quran dan hadis ada keterangan qiyam Ramadan. Sedangkan di masyarakat terkenal dengan tarawih. Bagaimana sejarahnya bisa berubah menjadi tarawih? Apa bedanya tarawih dan qiyam Ramadan? Dalam Quran tidak ada qiyam Ramadan. Dalam Quran hanya tahajud secara umum. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kalau qiyam Ramadan tidak ada. Yang ada dalam hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab, akan diampuni seluruh dosa yang telah lalu. Ya. Istilah tarawih tidak ada di zaman Nabi dan di zaman Khulafaur Rasyidin. Adanya di generasi terkemudian. Disebut tarawih yang berasal dari kata roha. Roha itu istirahat. Perbuatan yang diselingi dengan banyak istirahat disebut tarawaha. Ya tarawahu. Jadi tarawih maknanya adalah perbuatan yang banyak diselingi dengan istirahat. Disebut tarawih karena memang setiap 2 rakaat istirahat. Karena panjangnya. Karena lamanya. Cangkel. Setiap 2 rakaat istirahat dulu. Babatak heula. Nguliat heula. Silih pencetan heula. Gitu. Setelah fresh. Ayo maju lagi. Panjang lagi. Salam istirahat. Terus. Karena banyaknya diseling istirahat. Disebutlah dengan sebutan tarawih. Dahulu pas istilah itu karena memang realitanya banyak istirahat, karena capek, karena panjang dan lama. Kalau sekarang mah ada istirahatnya tidak? Tidak ada. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum. Makmum masih ada yang tahiyat, si imam sudah takbir lagi. Ada yang begitu? Banyak. Tidak ada istirahatnya. Capek nanti kadang-kadang capek ku cepet gerakannya. Hese ka udag imam teh udah terlatih meureun imamna. Capek ku terlalu cepet nah. Tidak ada istirahat. Sekarang mah tidak layak disebut tarawih karena tidak ada istirahat. Kenapa tidak ada istirahat?
Da teu capek. Kenapa teu capek? Da pondok atuh. Paling ti Al-Kautsar sampai Anasnya bari peureum ge eta mah tuh. Kadang-kadang 15-20 menit beres gitunya. Capek henteu? Henteu. Cangkel teu? Teu aya cangkel. Ada istirahat? Tidak ada istirahat. Layak disebut tarawih? Tidak. Jadi makna tarawih adalah perbuatan yang banyak diselingi dengan istirahat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Sampai sini insyaallah kita kembali berjumpa di 2 bulan yang akan datang. Mungkin 10 bulan depan Ahad keempat sudah masuk 10 hari terakhir, sudah mulai itikaf ditiadakan ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.